Udah ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa enggak? Inget kita dengan dialog itu di film apa itu Desa Penari kalau tidak salah ya. Jadi kelompok ini kalau ada apa-apa yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, itu ya pertama diragukan keasliannya. Ini asli apa enggak sih? Walaupun tidak berani bilang palsu, akhirnya menggunakan bahasa bersayap. Kalau memang asli itu sungguh terlalu. Artinya mau menebarkan kesyubhatan seolah-olah itu palsu gitu. Ya kita paham lah ya kemana arahnya. Sebetulnya apa poin yang diberatkan dalam surat edaran itu? Apa karena PBNU menegaskan bahwa kami sepakat dengan Keimat, apa harus begitu? Baru mereka percaya gitu. Tiba-tiba ada logo NU di belakang itu ya. Ya kalau mau jadi orang NU ya jangan mengatakan Nabi Adam punya ibu. Setidaknya begitu ya. Jangan bilang Nabi Adam dilahirkan. Aturan NU yang mana yang seperti itu. Begitu ya. Lagi pula misalnya pengurus NU tidak boleh jadi orang PWI atau bergabung dengan PWI. Kayaknya kiai ini juga bukan pengurus NU. Artinya kan tidak termasuk mukhotob di situ. Saya masih heran kalau surat PBNU sebegitu bijaksananya itu masih dipersoalkan gitu. Apa harus memuji PWI-LS gitu baru mau dianggap itu benar? Ya kan organisasi kan punya analisis, punya pertimbangan untuk merilis. Jangan karena tidak suka atau mungkin tidak sepakat lalu dianggap terlalu gitu. Padahal kalau kita lihat PBNU, Rois Amnya itu sudah berapa kali menegaskan kalau beliau itu meyakini Ubaidillah itu dzurriyyah Nabi, putra Ahmad. Bahkan mengutuk orang yang mengatakan husnudzon. Masa? Dikiranya ulama-ulama itu husnudzon saja, tanpa ilmu gitu menetapkan. Kurang ajar itu. Ilmu ulama itu sabitun la yataghayyar, kan begitu. Tetapi organisasinya menegaskan tidak berpihak. Sudah begitu bijaksananya gitu. Masih aja. Untung gak diulang lagi disebut tua bangka. Dulu kan pernah begitu. Sudah berapa kali Rais Am itu dimaki-maki. Ini sudah keluar rilis resmi dari PBNU-nya. Masih kurang juga. Apa semua harus menjadi pro Keimat gitu? Baru asli dan benar gitu? Kalau tidak pro, di tengah aja masih salah gitu. Aduh. Agak susah ya. Terlalu tinggi sekali tuntutannya. Jadi apa yang dianggap tesis oleh Kiai Imad itu harus diterima oleh semua orang. Kalau perlu PBNU harus mempertegas ada di pihak Kiai Imad. Gimana ceritanya? Kiai Imadnya sudah bukan orang PBNU sekarang, sudah bukan orang Basul Masail kan, sudah keluar dari situ. Jadi ala kulihal, memang butuh kebijaksanaan kita menyikapi apapun itu. Tidak semua yang kita anggap benar itu adalah dianggap benar oleh semua orang. Kadang malah dianggap lucu-lucuan saja gitu. Giliran surat PBNU yang ada saksi sezamannya masih aja diragukan. Apalagi peristiwa ribuan tahun gitu. Ini di depan mata aja masih dipertanyakan asli apa bukan gitu. Nanti kalau ditanya balik ibunya Nabi Adam itu asli apa bukan, nah gimana jawabnya? Tapi ya untuk apa kita mempertanyakan itu, ya biarkan saja. Setidaknya nggak ada yang berubah polanya. Ya sama dengan petingginya itu. Pokoknya kalau ada manuskrip yang menentang palsu. Palsu semua pokoknya. Yang asli cuma dia gitu. Semua orang palsu. Kitabnya palsu, dipalsukan, bohong, dusta. Yang benar cuma mereka. Ada begitu ya. Kadang-kadang kita udah apalah bahasanya ya. Apa-apa kalau sudah mendukung dianggap langsung kebenaran. Ada orang mati, wah itu korban mubahalah, oh itu korban melaknat. Asli itu. Nggak ada pertanyaan itu asli apa enggak, nggak ada begitu. Nah gilirannya begini, asli apa enggak itu? Gitu ya. Jadi apa yang perlu dibicarakan lagi?
Makanya sudah benar PBNU itu. Nggak levelnya PBNU itu menanggapi hal seperti itu. Kenapa nggak levelnya? Ya melihat yang menggugat juga. MUI juga nggak ikut-ikutan, ya ngapain ikut-ikutan? Kayak heboh aja, kan hebohnya di YouTube. Masa PBNU mau ikut-ikutan membahas konten-konten YouTube? Kan nggak juga gitu. Oh ini kan memperjuangkan pribumi. Romong somo. Ini kan demi kepentingan bangsa melepaskan dari penjajahan. Itulah pikiranmu. Apa semua orang harus berpikir begitu gitu? Oh PBNU ini kan pengawal kebangsaan, mestinya harus aktif memberantas Ba'alawi. Romong somo. Apa semua orang harus sama pikirannya? Ya enggak ya. Enggak. Kadang-kadang orang itu berpikirnya berbeda dengan kita. Masa berharap PBNU mau merilis keputusan setuju dengan Keimat gitu? Alangkah lucunya PBNU ada di barisan bertentangan dengan semua ulama nasab, bertentangan dengan semua ulama gitu. Terus sepakat dengan Mama Gufron gitu. Sepakat dengan orang ini, sepakat dengan Keimat. Masa aja begitu? Yang nggak akan lah. Makanya sudah ambil tengah aja gitu. Ya udah, kalau personalnya ya jelas kita dengar Gus Fahrur bagaimana komentarnya, udah tegas. Ya, ketika dulu pernah ngobrol dengan Keimat di Parasuka TV itu, Rois Amnya juga udah tegas, ketumnya juga udah tegas, tapi tidak mewakili PBNU. Nah, rilis keputusan resmi PBNU, keputusannya begitu. Harus menarik diri dari terlibat dalam silang pendapat ini. Artinya tidak memutuskan apapun. Mendukung semuanya yang berbasis ilmu dan menjunjung tinggi para ahli-ahli ilmu itu. Ini bicara nasab berarti ilmu nasab. Berarti menjunjung tinggi otoritas dari ulama nasab. Ulama nasab yang benar-benar ulama nasab, bukan ulama nasab kemarin sore gitu. Baru baca berapa kitab nasab udah jadi paling ahli nasab. Udah nggak pernah salah, yang lain salah semua. Baru baca kitab 2 lembar udah menemukan fakta yang orang lain nggak pernah tahu. Masa PBNU harus sekelompok dengan orang-orang sejenis itu? Kayak PBNU krisis sekali orang alim. Yang enggak lah. Enggak. PBNU itu tempatnya orang-orang alim, tempatnya orang-orang yang menguasai kitab, tempatnya orang-orang yang punya pola pandang yang lurus, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Makanya jangan pernah berharap PBNU itu akan mengeluarkan surat pernyataan Ba'alawi tidak sah, tidak mungkin begitu ya, tidak akan pernah terjadi. Ya, kenapa? Karena apa gunanya juga. Artinya apa gunanya ini mungkin untuk narasi misalnya PBNU harus menegaskan Ba'alawi sahih. Memangnya kalian mau terima kalau PBNU menulis Ba'alawi sahih? Kan tetap ditolak-tolak juga. Jadi apa sebetulnya kegunaannya berharap dibela PBNU gitu? Ya walaupun sebetulnya PBNU-nya mungkin juga nggak tahu ya ngapa juga nanggepin konten orang, mau dibilang terlalu ya masih bodoh lah ya. Bukan siapa-siapa juga kan pada akhirnya ya. Jadi kalau Pak Kiai mau ikut PWI-LS ya silahkan. Toh itu hanya pandangan PBNU dan khusus untuk orang NU, khusus untuk pengurus NU. Yang kalau pengurus juga bukan, orang NU juga bukan, ya bebas-bebas aja. Kalau misalnya mungkin yang dianggap organisasi yang dibangun untuk permusuhan, ya wallahu alam itu kan bahasanya tertulis seperti itu ya. Ya mungkin keberatan di masalah itu. Ya, padahalnya kan bentrok-bentrok terus. Ya mungkin itu yang dipikir. Ya. Mungkin dibacanya dulu ketika siap ganyang Habib, siap ganyang, bahkan Rois Amnya juga dianggap melanggar syariat atau apa kan gitu. Maksudnya bermusuhan itu ketika menyikapi perbedaan itu nampaknya tidak mau dengan cara damai gitu mungkin maksudnya ya. Bukan memusuhi mau membunuh, bukan. Tapi kayaknya nggak mau dengan cara baik-baik. Mungkin pikiran PBNU begitu ya. Dan kalau masih ragu dengan keaslian surat ini,
Ya mari kita buktikan kalau surat ini asli pakai shot. Di edaran itu perhatikan ya, itu di bagian bawah halaman kedua itu ada cara untuk memverifikasi ya. Dokumen ini ditandai dengan secara elektronik oleh Dikdaya Persuratan dan disestempel digital oleh Peruritera untuk verifikasi. Nah, ini mari kita copy. Bang harus agak sabar ngajarin kelompok sebelah ini ya. Lalu kita masukin di coba tes apa yang keluar. Nah, lalu apa yang diminta di sini? Nomor ya. Jadi ini kita masukin nomornya. Ya, kita ambil lagi nomornya. Nah, ini keangkut semua nggak tuh? Nah, copy. Terus kita masukin. Nah, baru cek dokumen. Valid. Ditandatangani oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am, Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, Ketua Umum, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, Sekjen Jenderal, Sekretaris Jenderal atau Sekjen ya. Coba kita lihat dokumen. Gitu Pak. Nah, sama kan? Nah, begitu. Ini sudah bukti sezaman ini. Dan di tesnya ini sudah secara sesuai dengan ilmiah ini. Masih nggak percaya juga.